Halo Sobat Pintar, kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan di Korea Selatan. Korea Selatan sendiri merupakan salah satu negara yang paling berpengaruh di dunia. Semakin berkembangnya suatu negara, maka akan berpengaruh pada perkembangan di sistem pendidikannya juga loh. Sama halnya dengan negara ginseng ini. Di dalam video ini kita akan membahas mengenai sistem pendidikan dan sistem pembelajaran di Korea Selatan, aktivitas sekolah siswa di Korea, budaya mereka waktu belajar, dan juga bagaimana sih persiapan mereka untuk masuk universitas. Yuk simak lebih lanjut dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sistem pendidikan di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Pendidikan di Korea Selatan dilaksanakan dalam beberapa jenjang. Di Korea Selatan disebut 6334, yaitu SD atau Children Hakyo selama 6 tahun, SMP atau Jung Hakyo selama 3 tahun, SMA atau Gyeong Hakyo selama 3 tahun, dan S1 selama 4 tahun. Aktivitas sekolah siswa di Korea. Sekolah di Korea Selatan memiliki jam belajar hingga 16 jam dalam sehari. Pembelajaran dilakukan mulai pukul 8 waktu Korea Selatan. Siswa di sana diperbolehkan untuk membawa smartphone. Namun, apabila jam pelajaran telah dimulai, semua smartphone harus disimpan di tempat yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Ketika jam istirahat, sekolah akan menyediakan makanan di kantin. Maka dari itu, siswa tidak diperbolehkan membawa makanan dari luar sekolah. Dan dapat dipastikan bahwa makanan yang disajikan sehat dan bergizi. Sebelum memasuki kelas, mereka dibudayakan untuk sikat gigi bersama. Setelah itu, ada cleaning time, yang mana pada waktu tersebut mereka membersihkan kelas bersama-sama. Budaya belajar di Korea Selatan. Perlu kita ketahui bahwasannya orang Korea Selatan dikenal gigih dan sangat berambisi jika menyangkut persoalan akademik dan keinginan akan ketercapaian mereka. Di Korea Selatan sendiri, budaya mempertahankan ranking atas adalah suatu kenormalan, bahkan memang hal itu merupakan suatu keharusan yang wajib dilakukan. Mereka sangat bersemangat dalam berkompetisi untuk mendapatkan nilai atau prestasi yang tinggi. Budaya belajar mereka ini terbilang cukup ekstrim, di mana dengan tekad mereka yang kuat untuk mencapai suatu keinginan, banyak dari para pelajar di Korea Selatan yang aktivitas setiap harinya dipenuhi dengan belajar. Mereka dari sekolah sudah melakukan aktivitas belajar, namun itu saja belum cukup bagi mereka. Biasanya pelajar di sana setelah usai jam sekolah masih mengambil ekstra kelas tambahan. Dan bukan hanya itu, bahkan mereka juga banyak yang melakukan aktivitas belajar tambahan, yakni dengan mengikuti les atau kursus di luar jam sekolah. Jadi, setelah mereka menyelesaikan aktivitas sekolah, maka mereka akan lanjut dengan mengikuti les, dan juga jika pelajar yang memiliki tekad yang sangat kuat, bahkan dia bisa melanjutkan belajar di rumah hingga larut malam. Contohnya, bisa kita lihat di channel YouTube Maju Hey. Dari video vlog tersebut, kita bisa melihat keseharian dari top student yang memiliki ambisi yang luar biasa untuk belajar. Dari pagi di aktivitas sekolah hingga tengah malam, sebagian besar aktivitas yang dilakukan adalah belajar. Namun, usaha tidak mengkhianati hasil. Dengan cara belajar dia yang seperti ini, maka hal tersebut mampu membuat dia menjadi top student di sekolahnya. Persiapan ujian masuk universitas di Korea Selatan. Tes masuk perguruan tinggi dianggap sebagai hal yang sangat penting bagi warga negara Korea Selatan, di mana anak-anak di Korea Selatan sudah mempersiapkan tes masuk universitas sejak mereka masih kecil. Ujian masuk universitas di Korea Selatan ini disebut Suneng, atau jika di Indonesia kita menyebutnya SBMPTN. Mereka menghabiskan 12 tahun belajar sampai tengah malam untuk bisa mendapatkan nilai yang tinggi dalam ujian. Mereka juga mengikuti bimbingan belajar yang biasa disebut Hagwons. Bagi orang Korea Selatan, masuk perguruan tinggi adalah segalanya. Karena
jejak perguruan tinggi seseorang bisa mempengaruhi pekerjaan, masa depan, penghasilan, hingga hubungan dengan orang lain. Bagi mereka, jika masuk ke universitas unggulan seolah masa depan ada di depan mata. Maka dari itu, Sunang sangat penting bagi mereka. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Korea Selatan untuk memastikan para siswa dapat mengikuti tes tepat waktu. Salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas, menambah jumlah transportasi umum, juga memundurkan jam masuk kerja supaya tidak bentrok dengan jam masuk para siswa yang hendak melakukan ujian. Para selebriti Korea Selatan juga memberikan dukungan dengan mengirimkan pesan moral melalui radio, stasiun televisi, dan media sosial untuk memberikan semangat kepada para pelajar. Jadi, pada hari itu, seluruh kota Seoul jadi tenang dan sunyi sebagai upaya mendukung para siswa dalam mengikuti ujian tersebut. Membahas mengenai universitas, Korea Selatan dan Indonesia juga bekerja sama dalam bidang pendidikan. Salah satunya yaitu memberikan beasiswa kepada siswa atau mahasiswa yang ingin melanjutkan sekolah ke Korea Selatan. Beasiswa ini biasa disebut dengan KGSP yang merupakan singkatan dari Korean Government Scholarship Program. Nah, yang menarik dari beasiswa ini adalah seluruh biaya sekolah dan juga biaya hidup ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah Korea Selatan. Setiap tahunnya, kuota yang disediakan oleh Korea Selatan tentunya berbeda-beda tergantung dari jalur pendaftaran mana yang akan dipilih. Begitu juga dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, untuk jalur pendaftarannya akan tetap sama, yaitu melalui jalur kedutaan atau jalur universitas. Apa sih yang membedakan antara jalur kedutaan dengan jalur universitas? Perbedaan mendasar adalah jika melalui jalur kedutaan, kalian mendaftar melalui kedutaan Korea Selatan yang ada di Indonesia dan berkesempatan untuk memilih 3 kampus tujuan. Sedangkan jika melalui jalur universitas, kalian harus mendaftar melalui kampus yang kalian inginkan dan tidak mempunyai opsi memilih kampus lain. Dari berbagai penjelasan tersebut, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan di Korea Selatan dan di Indonesia memiliki beberapa perbedaan, terutama dari segi kedisiplinan dan juga jam belajar. Jika di Indonesia, siswa bisa memakai handphone kapan saja. Sedangkan di Korea Selatan, siswa harus menyimpan handphonenya selama jam pembelajaran berlangsung. Selain itu, durasi jam belajar juga berbeda. Di Indonesia, siswa mulai sekolah pada pukul 7 pagi hingga 4 sore. Sedangkan siswa Korea harus memulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam waktu Korea. Kegigihan orang Korea dalam bidang akademik membuat mereka harus mengambil ekstra kelas tambahan. Apalagi bagi mereka yang benar-benar memiliki tekad kuat dalam mengejar akademik mereka. Mereka tidak akan segan-segan untuk mengambil les dan juga melanjutkan belajar malam di rumahnya. Nah, gimana nih sobat? Kalian termotivasi nggak untuk mencoba merasakan pendidikan di Korea Selatan? Sepertinya cukup itu saja yang bisa kita jelaskan mengenai topik kita kali ini. Terima kasih sudah mau menonton video kita. Semoga bermanfaat dan menjadikan semangat belajar kita menjadi lebih giat lagi. Annyeong!